Malam ini kita berkumpul lagi nih di nah ya alhamdulillah kita malam ini berkumpul lagi. Kita akan belajar ya, dia luar biasa ya, kita padat sekali ya tiap malam tuh belajar terus ya, semoga tidak lupa juga untuk selalu dipraktekkan ya. Jadi nggak belajarnya aja nih yang tiap malam, tapi juga mulai dipraktekkan satu persatu. Nah, yang seru nih ya, malam ini kita akan ngobrol banyak tentang ekspor. Nah, tentunya banyak teman-teman juga nih yang berminat gitu ya, yang pengen banget gitu produknya itu go internasional, tapi masih bingung gitu ya, gimana nih caranya gitu ya buat mengirimkan produk atau hasil brand kita ini untuk bisa ke luar negeri. Nah, malam ini menarik sekali ya, karena salah satu petinggi dari Alibaba Indonesia akan hadir bersama kita. Juga tak lupa salah satu member SBC yang sudah juga mengekspor produknya ke luar negeri. Wah, seru banget ya. Jadi nanti kita akan sedikit nih kepoin nih, gimana sih pengalamannya beliau gitu ya selama mengekspor produk gitu ya. Wah, Masya Allah. Jadi jangan lewatkan malam ini, kita boleh diajakin teman-temannya yang ada di grup member SBC juga ya. Ilmunya sayang sekali kalau untuk dilewatkan, supaya kita bisa bareng-bareng belajar. Oke, nih silakan. Nih saya lagi update juga. Kita akan belajar bareng dengan petinggi Alibaba Indonesia. Wah, Masya Allah. Ya, boleh yang sudah hadir, kita absen dulu nih. Dari mana saja? Nah, ini dia. Mbak Putri sudah hadir. Nanti insya Allah ya Mbak, kita akan ngobrol bareng nih, kepo-kepo. Apa aja sih yang udah apa namanya dilakukan, tuh susah nggak sih, kita kan mikirnya tuh kan wah ekspor nih pasti banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan gitu ya, terus juga banyak juga harus ada persyaratan ini persyaratan itu gitu ya. Nah, nanti kita sharing dulu juga dengan Mbak Putri. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh dicat untuk nama dan dari mana ya. Nah, ada Bunda Siti Sugesti dari Bali. Wah, Bali hadir nih ya. Insya Allah. Terima kasih sudah join nih. Malam ini kita nanti akan bareng-bareng ya. Belajar bareng-bareng nih. Wah, Mas Luhur, Jogja. Jogja, sing istimewa. Insya Allah. Ternuhun, Mas Luhur. Kalau disebut Jogja tuh selalu bikin kangen. Kenapa ya? Apalagi nih, udah tahu nih belum teman-teman? Kita tuh sekarang SBC udah punya base camp loh. Oh, base campnya itu di Jogja. Wah, ini nanti wajib hadir ya, yang apa wajib menyambangi nanti kalau seandainya yang mampir ke Jogja tuh ya wajib datang ke base campnya Jogja. Ini Mas Luhur kebetulan lagi membuat studio buat podcast. Wah, Insya Allah. Nanti kalau ada teman-teman yang hadir bisa tuh diajak untuk tampil di podcast. Wah, Siap, siap Mbak, siap. Insya Allah ya, keren sekali. Ada Kak Eni Marasakti dari Brebes. Wah, Insya Allah, selamat datang. Ada juga Kak Win di Bojonegoro. Baik, Masya Allah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai malam hari ini, dimulai dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Zenfalah. Mas Zenfalah, keluar kah? Tadi sudah masuk sepertinya. Sebentar, sambil dilanjut. Mbak Nawang dari Blitar. Wah, Masya Allah. Wah, ini teman-temannya jauh-jauh sekali nih ya. Kita malam ini sambil
sambil ini ya, jalan-jalan online ya. Oke. Ada Mbak Putri, Mbak Nawang, Masya Allah. Yuk, tilawah. Oke, ada Mas Sofian Jogja. Wah, ya Allah, nih Jogja aktif-aktif nih, keren. Jadi sepertinya apa tempat basecampnya Sukses Berkah Community sudah dipindah alihkan ke Jogja. Insya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah Mas Zen sudah hadir. Baik. Assalamualaikum Mas Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam ini. Monggo silakan untuk dibacakan tilawah sebagai pembuka acara kita malam ini. Baik, mohon izin teman-teman ya. Tes, Mbak, suara saya lancar di sana? Lancar. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya izin buka Al-Quran. Teman-teman, saya izin bacakan tilawah untuk malam kita hari ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Zen untuk pelantungan Al-Qur'annya. Semoga acara malam ini diberkahi oleh Allah ya. Lanjut, kita akan membacakan 3 karakter SBC yang akan dibawakan oleh Mas Wakil Menteri Media Event, yaitu Mas Luhur. Monggo Mas, persilakan. Baik, Mbak Gusnun, bisa dibantu slide-nya Mbak Gusnun? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mengikuti. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesusahan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesusahan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana.
Karakter Muslim. Karakter Muslim. Karakter Muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan kasih sayang. Sabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan berbagi. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat dan Infak dan sedekah. Terima kasih. Saya kembalikan ke hari ini. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Mas Zuhur. Kita sudah membacakan 3 karakter SBC. Baik, nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya dengan Mbak Laksmi nih ya. Mbak Putri, Mbak Putri Laksmi, Masya Allah ya. Nih, monggo Mbak Putri. Assalamualaikum Mbak Arini. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mbak Putri, sehat Mbak Putri? Alhamdulillah Aku mau sehat ya. Semoga Mbak Arini juga sama dan teman-teman juga sehat walafiat. Sukses, Alhamdulillah. berkah berlimpah. Masya Amin. Allah. Yang di teman-teman nih, acara malam ini tuh diprakarsai oleh Mbak Putri ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Putri ini yang sudah go internasional nih ya. Mbak Putri, ini sharing dong Mbak, kok bisa gitu Mbak sampai produknya ini go internasional nih Mbak. Boleh sharing sedikit Mbak nih sebelum kita belajar langsung dari Mas Pak Koko ya. Salah satu petinggi di Alibaba Indonesia, kita sharing dulu nih dari yang sudah merasakan langsung nih ya produknya diekspor gitu ya. Silakan Mbak Putri. Perkenalan diri dulu boleh Mbak Putri. Perkenalkan teman-teman, saya Putri Laksmi dari SBC Chapter Pekalongan. Saya alumni OYC yang keempat, angkatan yang keempat. Dan cerita sedikit tentang ekspor ya. Jadi kami juga masih belajar ya Mbak Arini dan teman-teman. Jadi bukan ekspor yang banyak banget itu enggak. Cuman saya merasa bahwa kayaknya jalur ini perlu teman-teman ketahui deh gitu. Karena ternyata kita itu negara Muslim nomor 1 ya jumlah penduduknya. Tapi secara urutan produk halal yang tersebar di dunia, kita itu ternyata enggak nomor 1, kita itu ternyata nomor 5. Dan kita itu kalah sama Malaysia. Padahal Malaysia kalau dilihat populasi jumlah muslimnya itu kan lebih sedikit ya, tapi produk-produk makanan halal, terus fabric halal gitu, fashion halal itu lebih mendunia ketimbang kita. Terus ada apa gitu. Jadi kayaknya itu ilmu juga harus nggak asing gitu buat pengusaha-pengusaha seperti kita itu. Makanya saya dikomporin sama temen, diajakin untuk kita ini yuk bikin kelompok inkubator ekspor waktu itu. Nah terus caranya gimana gitu? Kan kalau ekspor itu ada 3 cara ya, ikut exhibition, ya ikut pameran, terus kemudian salah satunya juga di marketplace. Nah, yang kita ambil itu rekomendasi dari teman itu adalah ikut di marketplace. Lah, marketplace-nya yang mana? Marketplace-nya Alibaba. Karena pada waktu tahun lalu itu Alibaba masih ada promo. Jadi sistemnya di Alibaba itu sewa toko. Nah, sewa toko, terus kita ada berlima kan. Jadi sewa tokonya itu kita tanggung berlima. Jadi berlima itu nanti tugasnya ya kayak optimasi seperti biasa ya, kayak di Lazada, di Shopee. Jadi kita optimasi tiap hari di akunnya, kemudian kita bagi tugas untuk jawab supplier gitu. Karena kalau di Alibaba itu ada menitanya, kita telat untuk ngejawab aja nanti quotation kita tuh langsung dilempar ke supplier lain gitu.
Dan nanti kalau misalnya sudah deal sama buyernya itu, mereka bisa kita invite ke WA group gitu Mbak Arini. Jadi kita tuh bergenya tuh di WA group gitu. Jadi mau sampel seperti apa, terus mau bentuk seperti apa. Jadi di situ sampai kalau udah deal harga dan lain-lain, kita mulai nih apa namanya ngobrolin tentang masalah sistem pembayarannya. Jadi kita bisa ngajuin, bisa dong DP 50%, terus LC 50% gitu. Kalau mereka oke, maka kita mulai proses proses barang itu gitu. Dan nanti setelah proses diupdate, dikirim, ada beberapa sertifikat yang kita urus juga, kayak sertifikat of origin itu kita bisa dapat sertifikat itu kayak kemarin tuh waktu ngurus vanilla, kita dapat sertifikat itu di kantor pos bagian Tegal gitu, fitosanitari juga gitu. Nah, terus ya udah seperti biasa kita kirim paketnya di sana. Nanti ketika paket itu sudah diterima di portnya mereka, LC kita cair gitu sih Mbak Arini. Nah, apakah semua proses ekspor itu berhasil gitu, tergantung juga ya. Kadang cuma ada yang sampai bergen aja, habis itu nggak ada kelanjutannya. Ada yang ya alhamdulillah ada yang lolos gitu. Jadi sama lah prosesnya, cuman ya kayak di marketplace aja, cuman skalanya ini go internasional. Kalau yang biasa kita jalani kan kayak di Tokopedia, kayak di Shopee, kayak gitu aja. Gitu sih Mbak Arini. Masya Allah. Ya, ini luar biasa ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya, misalkan udah kepo nih, dari kemarin udah sempat nyoba nih buat ekspor, tapi belum tahu nih tembusannya caranya gimana gitu. Mungkin ya bisa tanya langsung nih, mumpung Mbak Putri sebagai praktisinya langsung ya. Jadi udah mulai ekspor produknya ke luar negeri. Kalau kemarin kirim kemana Mbak? Beberapa negara yang tujuannya? Kemarin kita kirim ke tim kami, kirim ke Korea Selatan, terus kirim ke Polandia untuk beberapa sampel juga, terus kirim ke Pakistan. Masya Allah. Mbak Putri produknya apa Mbak? Eh, vanilla sama gam kopal yang pernah kita ekspor. Wow, Masya Allah. Berarti emang pas banget yang dibutuhkan dengan yang di luar sana ya Mbak ya. Nah ada yang bertanya nih Mbak, Mbak Eni di Brebes, kelengkapan perizinannya apa aja Kak biasanya? Kelengkapan perizinan tuh pastinya harusnya izin PT ya. Izin PT, kemudian kalau produk-produknya itu yang diminta tergantung dari request dari si buyernya gitu. Kayak misalnya mungkin kalau ekspornya masih di Asia aja, itu paling mereka butuh sertifikat of origin dari produk itu. Tapi kalau tujuan ekspornya mungkin ke Europe atau ke Amerika, kalau makanan itu biasanya mereka butuh HACCP gitu. Baik, baik, baik. Nah, kebetulan untuk kami masih di sertifikat of origin ya. Kita belum mengalami produk yang membutuhkan HACCP. Tapi biasanya kan gini Mbak Arini, jadi produk itu bukan produk kita sendiri. Kita nyari supplier ya. Kemudian kita lihat supplier itu sudah memenuhi persyaratan apa aja, sertifikatnya apa aja. Kalau misalnya sertifikatnya sudah oke, lengkap, maka kita ikat dengan MOU. Karena kalau ekspor itu kan kita nggak mungkin kan, misalnya ada permintaan hari ini kita pakai supplier A, terus besoknya pakai supplier B gitu, ntar produknya beda kualitas. Gitu. Ya, 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 ya. Masya Allah. Berarti Kurang lebih harus seperti itu. kita jaga juga berarti ya Mbak ya untuk ininya ya, kualitasnya dan Ya segala betul. macamnya. Jadi Wah, Masya Allah. liku-liku dari ekspor itu adalah salah satunya itu ya memang eh, ada sedikit kesulitan di pencarian supplier. Oke.
Nih tadi Kak Sofian dari Jogja nanya produknya apa nih ya? Sudah terjawab tadi ya, vanilla. Dan juga tadi apa Mbak nama produknya? Yang satu lagi kayaknya aku agak asing ngedengerinnya deh. Ya, Gam kopal gam kopal itu apa tuh Mbak? itu getah pohon. Oh, getah pohon karet tah. Ya, Oh, Masya Allah. Wah, ini ngeri ya. Ini apa? Termasuk salah satu sumber daya gitu ya yang diekspor keluar. Karena memang Indonesia juga sebenarnya memang kaya sekali ya dengan hasil buminya gitu ya. Luar biasa Mbak Putri. Keren bisnisnya melestarikan. Nah, lanjut ada pertanyaan lagi dari Mbak Elma Yulaika. Pengen ekspor juga Mbak, tapi belum tahu produk apa yang akan diekspor. Daerah Pekalongan yang bisa diekspor produk apa aja ya Mbak? Mungkin Mbak Putri ada insight apa sebenarnya rata-rata apa aja sih Mbak yang bisa diekspor itu Mbak? Oh, yang yang bisa diekspor, semuanya bisa diekspor hari ini. iya kah? Bisa ya? Bahkan keripik usus saja bisa diekspor. Oh gitu. Keripik usus loh, yang makanan anak-anak, keripik usus tuh yang biasa diplastikin kecil-kecil tuh bisa Ya, ya. diekspor gitu. Masya Allah. Wah, tuh ya. Yang pusing ya. Kayaknya di Jadi dalam semua, ini udah berdarah-darah iya, ternyata. Ternyata di luar tuh potensinya masih besar ya Mbak Putri berarti ya. yang di dalam udah berdarah-darah ya. Kan kalau di dalam nih rata-rata mainannya mau nggak mau harga aja gitu ya yang jadi value-nya gitu ya. Siapa yang paling murah, siapa yang ini gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu juga gitu ya. Nanti harga jual murah tapi nombok ya sama aja bohong ya. Iya sih. Jadi ya sembari berjalan, kayaknya go internasional itu juga harus ada di bisnis roadmap kita ya untuk jadi mimpi gitu. Nah, nanti sembari berjalan ya kita akan pelajari sampai nanti suatu hari mungkin kita akan ketemu produk yang cocok sama kita gitu. Seperti tadi ya Mbak Arini, bahwa kesulitan di ekspor itu yang nah, mungkin eh, dari SBC sendiri karena pengusahanya udah banyak gitu, bisa bikin ekosistem gitu. Yang ada daftar tuh, daftar daftar katalog A produksi ini, B produksi ini, C produksi ini. Bahkan mungkin suatu hari kalau SBC punya akun toko sendiri ya di Alibaba gitu kan, yang memfasilitasi semua produk-produk teman-teman untuk go internasional, kenapa enggak gitu? Karena dalam satu akun itu boleh ngelisting produk itu sampai 400, bayangin Mbak Arini gitu. Masya Allah. Luar biasa. Wah, berarti kesempatannya terbuka sekali ya Mbak ya. Sebenarnya nggak harus hanya itu aja ya. Wah, iya, 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 iya. Luar Iya, biasa. makanya kemarin aku langsung apa namanya dapat ide itu, nge-WA Mbak Arini kan, gimana Iya, nggak iya, bisa iya, iya. kompor. Langsung ya. Kesempatan mumpung belum banyak yang melek juga ya sebenarnya. Wah, Masya Allah. Ini ada yang bertanya, Kak Mbak Eni, kentang Mustafa bisa diekspor, Kak? Bisa tadi ya kayaknya dari Mbak Putri jawabannya ya. Orang keripik khusus juga bisa gitu ya. Nah, Mbak Siti Sugesti, saya juga pernah ekspor garmen tapi tidak urus dokumen sendiri, pihak kargo yang urus. Oh ya, sharing nih Mbak, sharing. Lalu pengen Mbak Erma Yulaika pengen ekspor juga. Oh ini sudah tadi ya. Saat posting di marketplace Alibaba coba-coba atau gimana Mbak atau sudah yakin lulus ekspor katanya Mbak Isti. Pertanyaan terakhir. Saat posting Mbak Putri apakah sudah yakin lulus atau masih coba-coba? Saat posting ya, Ya. saat posting pertamanya kita ini aja, posting aja. Nanti dari postingan-postingan yang kita upload di akun kita, maka Alibaba akan merekomendasikan ke kita, ini pengalaman dari kami ya Mbak, merekomendasikan kepada kami, ini loh produk yang bagus, potensial buat kamu gitu. Seperti itu. Insya Allah. Nah, ini di tengah-tengah kita, Mbak, sudah hadir Pak Koko nih, Masya Allah. Halo, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Koko, sebentar di spotlight. Nah, siap. Ya. Selamat malam Pak Selamat Koko. malam. Alhamdulillah nih Terima tadi kasih. sambil nunggu nih pemanasan dulu sama Mbak Putri nih Boleh. Pak, yang sebagai praktisi. Jadi Yes. biar gak langsung jet lag gitu. Makasih banyak Mbak Putri udah sharing malam Thank you, ini Mbak tadi Putri. ya, sudah bikin kepo aja. Tadi udah banyak yang nanya Pak. Nih, udah nggak sabar nih teman-teman nih ya, ternyata ya untuk berbincang nih mengenai ekspor ini, Masya Allah. Ya, Pak Koko boleh silakan memperkenalkan diri nanti biar teman-teman makin kenal ya dan makin ini udah sepertinya udah pernah ada yang ikut kelasnya Pak Koko, sudah ada yang pernah ketemu ini tadi kalau dilihat di grup tuh Pak. Oh, alhamdulillah. Silakan Pak Koko perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arini, rekan-rekan semua. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu dan sharing dengan teman-teman semua. Izin share screen. Jadi saya kali ini dapat amanah sebagai Global Business Development Manager di namanya exporthub.id. Jadi perkenalkan, nama saya Sasongko. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Koko karena itu panggilan yang paling mudah seperti itu. Nah, sebelum lanjut, kami pengen memperkenalkan juga kayak dengan sebenarnya apa sih exporthub.id. Kami ini sebenarnya adalah sebuah ekosistem, teman-teman. Jadi kami adalah sebuah ekosistem di mana kami membantu banyak UMKM ataupun company untuk mereka bisa melaju ke pasar global gitu. Yang pertama, di exporthub.id ini kami punya 6 perusahaan yang berbeda-beda, mulai dari Getty yang warna orange di sini fokusnya adalah untuk pendidikan ekspor, kemudian pendidikan digital marketing seperti itu. Jadi kami sudah sejak tahun 2018 berdiri, jadi sudah sekitar 5 tahun dan kami mengembangkan banyak teman-teman dari UMKM untuk bisa melaju ke pasar global maupun ke pasar lokal. Kemudian kami juga punya 2 perusahaan namanya DEI, Digital Etalase Indonesia, dan juga Bencuan. Nah, 2 company ini fokusnya adalah untuk di market lokal. Jadi mereka bisa membantu untuk mengelola marketplace seperti sosial media, kemudian seperti Shopee, kemudian Tokopedia itu untuk DEI, kemudian untuk Bencuan fokusnya adalah TikTok gitu. Karena hari ini kami melihat perkembangan TikTok di Indonesia cukup pesat gitu dan kami membuka layanan misalkan seperti live seperti itu sehingga teman-teman UMKM bisa belajar untuk gimana sih caranya live yang benar, gimana sih caranya mengelola TikTok yang benar seperti itu atau bisa dikelola oleh tim kami seperti itu. Kemudian kami juga punya perusahaan IXC, ini adalah perusahaan trading company. Jadi selain kami mengajarkan, tentu saja kami juga memiliki trading company sendiri, gitu. Kemudian kami juga punya DTI, fokusnya untuk bagian perizinan, misalkan butuh halal certificate atau butuh sertifikat-sertifikat lainnya untuk kebutuhan ekspor, permit, perizinan itu ada di DTI. Kemudian yang terakhir ada di UPI. UPI itu sama trading company tapi fokusnya lebih ke lokal seperti itu. Jadi bisa dibilang kami ini adalah satu kesatuan ekosistem yang cukup lengkap untuk bisa membantu tergantung dari kebutuhan dari masing-masing UMKM ataupun masing-masing company itu apa. Dan saya sendiri di Getty, saya pegang posisi sebagai Global Business Development Manager untuk Alibaba.com. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang mereka pengen mendaftar ke Alibaba.com, maka mereka bisa melalui company kami, seperti itu. Nah, jadi nanti tadi sempat lihat beberapa tanya jawabnya, menurut saya sangat menarik. Sudah ada praktisi juga yang sudah pernah melalui Alibaba.com dan semoga nanti teman-teman juga bisa memberikan saya pertanyaan sebanyak-banyaknya, kepo tentang sesuatu, dan semoga saya bisa membantu menjawab gitu. Baik, ini langsung lanjut atau boleh bagaimana? langsung lanjut? Baik, Pak, siap. ini sepertinya menarik sekali nih slide-nya sudah dari awal aja udah wah ini banyak yang harus dipahami sepertinya ya. Baik, siap-siap. Nanti di tengah jalan kalau memang ada hal yang mau didiskusikan dipersilakan ya teman-teman. Jadi kita lebih hidup forumnya gitu. Nah,
Export.hub.id sendiri kami dapat kepercayaan dari pemerintah, dari Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengelola juga namanya Global Halal Hub gitu. Nah, apa sih Global Halal Hub? Sebenarnya bisa dibilang sama seperti Export.hub.id, tapi kalau ini fokusnya lebih ke halal produk seperti itu. Nah, kenapa halal ini menjadi sesuatu yang menarik buat negara, buat Indonesia? Karena menurut Pak Presiden Jokowi, Indonesia ini ditargetkan pengen atau bisa menjadi pusat halal dunia yang dicapai di tahun 2024. Bahkan banyak juga turunan-turunan kebijakannya yang misalkan memastikan setiap produk yang beredar di Indonesia harus halal dan sebagainya. Itu adalah bagian dari visi Pak Jokowi untuk membuat Indonesia sebagai produsen halal dunia, seperti itu. Dan akhirnya hal ini juga dieksekusi oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengembangkan produk-produk ataupun kegiatan ekspor untuk produk halal Indonesia gitu. Jadi ekosistem dari Export Hub maupun Global Halal Hub, hal ini membantu untuk mewujudkan visi dari Pak Presiden maupun dari Pak Wakil Presiden. Seperti itu. Nah, memang seberapa besar sih potensi dari Global Halal Hub atau industri halal ini? Dari jumlah populasi Indonesia ada 273 juta jiwa terupdate gitu. Dengan jumlah populasi muslimnya 231 juta. Yang mana berarti dari sisi populasi jumlah muslim di Indonesia itu benar-benar sangat besar. Dan populasi manusia dunia itu ada 7,8 miliar dan jumlah populasi muslim dunia ada 1,93 miliar. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan market ataupun orang-orang yang punya kapasitas pembelian yang mampu untuk membeli produk-produknya dan mereka mencari produk-produk halal, maka ada 1,93 miliar jiwa yang membutuhkan produk-produk halal tersebut dari seluruh dunia. Gitu. Jadi betapa besarnya potensi market yang ada. Dan kita coba kembali menilik ke belakang, dari jumlah UKM Indonesia sendiri baru 64,2 juta. Jadi dari sisi perbandingan masih cukup tinggi gapnya seperti itu, teman-teman. Jadi dari sisi market cukup besar, jumlah populasi di Indonesia cukup besar, tapi jumlah UMKM Indonesia saja baru 64,2 gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang Bapak Ibu bisa coba maksimalkan lagi. Nah, ini sebuah insight yang menarik. Kenapa? Karena menurut Global Islamic Economic Indicator, Indonesia itu ada di urutan keempat. Yang ada di urutan pertama ada Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Nah, pertanyaannya kenapa kita ada di urutan keempat? Padahal secara negara Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia, mungkin. Kemudian apa namanya? Kenapa industri halal Indonesia ada di urutan keempat? Nah, ini adalah data yang menunjukkan secara lebih detail karena ada setidaknya 6 kategori, mulai dari Islamic Finance, Halal Food, Muslim Trading, Farmasi, Kosmetik, dan lain sebagainya. Ada 6 dan masing-masing ada urutannya. Kalau untuk Halal Food, Indonesia ada di urutan kedua. Tapi untuk farmasi dan kosmetik, Indonesia ada di urutan 9. Bahkan untuk yang kanan bawah, media dan recreation, Indonesia tidak masuk dalam 10 terbesar gitu. Modest fashion Indonesia untuk pakaian muslimnya, kemudian untuk baju-baju, kerudung dan lain sebagainya masuk di nomor 3 gitu. Jadi tidak salah ketika secara data global kita juga ada di urutan nomor 4 karena kita memang harus meningkatkan seluruh kategori ini, mulai dari Islamic Finance sampai dengan media and recreation, agar halal ekosistemnya itu terwujud, kurang lebih seperti itu. Nah, latar belakang dibentuknya ekosistem ini sebenarnya menilik dari forecast ataupun nilai e-commerce global ataupun potensi pasar global yang senantiasa dari tahun ke tahun itu secara retail itu naik gitu, naik cukup drastis, dan berarti ada perkembangan di sana. Meskipun kita tahu bersama sempat dilanda COVID, tapi ternyata dari sisi data itu juga tetap menunjukkan tingkat kenaikan.
Kemudian kita bisa lihat juga berdasarkan data ternyata 99% UMKM itu memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia gitu. Jadi meskipun COVID kita masih beli gorengan, meskipun COVID kita masih senantiasa membeli barang dagangannya tetangga, itu yang akhirnya membuat sebenarnya kita itu kuat dari sisi negara gitu. Dan bisa dibilang tragis, tapi ini juga bagian dari progressing. UMKM Indonesia yang masuk ke ranah digital itu baru 23,9%. Jadi Ibu yang teman-teman yang hadir di tempat ini itu menjadi bagian dari 23,9% ini, karena setidaknya sudah melek dengan dunia digital, sudah tahu tentang dunia digital dan punya informasi dan juga knowledge gitu. Dan baru 14% dari mereka, dari UMKM ini yang bisa menembus pasar ekspor. Sehingga peluangnya masih sangat besar, peluangnya masih cukup terbuka lebar untuk kita bisa mengambil kontribusi kecil kita ke pasar ekspor ini. Nah, biasanya yang kami lakukan di proses awal yaitu kami melakukan open mind. Kenapa sih open mind ini menjadi penting bahkan sebelum proses bisnis dan juga tetek bengeknya gitu? Karena open mind ini akan membuka peluang kita lebih lebar lagi, melihat dari kacamata yang lebih luas, dari helikopter view yang lebih baik gitu. Karena dengan pengalaman kami, bahkan mereka yang sudah ekspor saja dari sisi mindset kadang belum bisa menyamakan dengan persepsi buyer. Sebagai contoh, ketika kita sudah mendedikasikan sebagai supplier, kita tidak bisa untuk menolak orderan yang notabene di luar dari ketidakprofesionalnya kita gitu. Sebagai contoh, Pak, anak saya kitanan gitu, saya nggak bisa memenuhi order dari buyer tertentu gitu. Dari kacamata buyer bisa dibilang mereka nggak peduli, karena kita sudah menandatangani kesepakatan, kita akan mengirimkan sejumlah barang kuantiti sekian pada tanggal kapan dan sebagainya gitu. Jadi proses open mind ini benar-benar penting sehingga kita nanti ke depan tahu market global seperti apa, bagaimana cara kita bisa mendapatkan buyer-buyer dari luar sana gitu. Kemudian proses berikutnya yaitu melakukan kurasi. Kurasi itu proses untuk penyaringan atau filtering. Apakah produknya Bapak Ibu itu memang sudah layak untuk masuk di pasar global atau bisa dimaksimalkan di pasar lokal dulu gitu. Tidak masalah karena pasar lokal pun juga sebenarnya pasarnya gede banget gitu. Pasarnya gede banget dan memang marketnya juga sangat menarik gitu. Tapi pasar global juga tidak kalah menarik karena yang kita layanin adalah mereka buyer-buyer atau pembeli dari seluruh dunia. Nah, kalau ngomongin market lokal, kita biasanya melakukan analisa terhadap market, kompetitornya, kemudian kira-kira customer behavior-nya mereka seperti apa. Biasanya PR-nya kalau untuk market lokal itu lebih ke product development, packaging-nya mungkin belum oke, atau kemudian mereka belum eksis di ranah digital, belum punya sosial media dan lain sebagainya. Itu yang menjadi PR gitu. Kemudian bagaimana caranya mereka bisa masuk ke e-commerce lokal seperti Shopee ataupun Tokopedia, ataupun hari ini yang lagi hype adalah TikTok. Karena ternyata ketika kita berbicara tentang e-commerce itu ada banyak term and condition-nya dan kita mau nggak mau harus ngikutin sistem yang memang sudah dibuat oleh e-commerce tersebut atau kita tidak akan pernah laku gitu. Kemudian kalau untuk globalnya bisa saya bilang setidaknya Bapak Ibu perlu memenuhi yang namanya 3K kalau memang pengen ekspor. K yang pertama yaitu quality. Jadi quality-nya harus sesuai dengan standar ekspor. Sama-sama ekspor manggis gitu. Kalau Bapak Ibu tahu manggis atau bahkan jahe yang beredar di Indonesia itu sebenarnya adalah barang-barang rejekan dari ekspor. Karena barang-barang seperti jahe gajah yang gramasinya 100 gram ke atas, yang bagus-bagus, yang gede-gede, itu udah pada diekspor ke luar negeri. Yang sisanya baru didistribusikan ke pasar lokal gitu. Jadi Indonesia itu sebenarnya kaya banget, tapi sayangnya
apa ya, kita sendiri belum bisa menikmati quality produk terbaik dari Indonesia gitu. Kemudian K yang kedua yaitu quantity. Seberapa banyak kita bisa melakukan ekspor gitu. Karena berbicara ekspor itu berarti berbicara tentang B2B untuk quantity yang cukup besar. Seberapa besar sih, Kak? Sebagai contoh, untuk kontainer 20 feet itu range antara 15 sampai 18 ton. Untuk 40 feet itu sekitar 25 sampai 27 ton, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya kapasitas produksi yang sudah besar, itu berarti Bapak Ibu sudah layak atau bisa untuk maju ke next levelnya. Tapi nggak usah khawatir, ternyata ekspor sendiri itu juga tidak melulu harus kuantiti yang besar. Kuantiti yang kecil sekalipun itu bisa gitu. Menyambung obrolan tadi sebelumnya, kita juga sebenarnya ekspor ke luar negeri kalau kuantitinya kurang dari 30 kilo itu nggak diribetin dengan tetek bengeknya, tidak diribetin dengan persyaratan harus punya izin ini itu gitu. Jadi sebenarnya sama seperti kita pengiriman antar kota biasa gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa oh ekspor itu susah. Iya bisa dibilang, tapi ketika kita tahu ilmunya itu kita akan lebih mudah. Kan di Islam kita juga diajarkan kalau misalkan kita mau apa namanya mau besar ya kita harus punya ilmu dulu gitu. Jadi ilmu itu penting. Ya. Nah, kemudian kalau di tempat kami menggunakan Alibaba.com sebagai salah satu platform untuk kita bisa mendapatkan buyer dari luar negeri. Ibaratnya Alibaba.com itu adalah platform B2B. B2B itu business to business, ada juga istilah B2C, business to customer gitu. Tapi kalau Alibaba fokusnya di B2B. Jadi orang ataupun buyer mencari barang di Alibaba.com itu untuk dijual kembali, untuk diimpor kemudian entah itu bahan, entah itu sesuatu itu akan mereka gunakan untuk keperluan bisnis gitu. Tapi kalau seperti Shopee, Tokopedia yang ada di Indonesia itu fokusnya mereka adalah B2C. Nah, itu yang akhirnya membedakan antara kenapa sih apa namanya orang-orang bayar luar negeri itu kalau cari barang di Alibaba.com ya karena di situ orang-orang atau penyedianya adalah kuantiti besar gitu. K yang ketiga yang menurut kami paling penting adalah continuity. Jadi keberlangsungan dari sebuah produk yang bisa kita supply. Misalkan kita memilih frozen chicken, ayam gitu. Bisa nggak kita hari ini kita mungkin bisa untuk menyediakan satu kontainer 25 ton. Tapi di kesempatan berikutnya ternyata barang bakunya kita udah habis, kita nggak bisa untuk melakukan ekspor lagi. Nah, continuity itu yang akhirnya dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu ketika memang memutuskan untuk ekspor setidaknya perhatikan 3 hal ini. Quality, quantity, dan juga continuity. Gitu. Hari ini kita itu benar-benar nggak bisa dilepaskan dari yang namanya gadget. Kita mau nonton TV, nonton Netflix sekalipun kita masih pegang HP. Bahkan kita sambil tiduran, sebelum tidur yang dipegang HP. Syukur-syukur kalau yang dipegang HP untuk baca Al-Quran. Tapi biasanya yang dicek adalah scrolling Instagram, scrolling TikTok, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa dilepaskan dari yang namanya handphone. Bahkan sometimes ketika kita di toilet, di kamar mandi pun kita masih bawa yang namanya handphone. Nah, terus tujuannya apa? Ketika kita mengetahui data seperti ini, berarti ketika kita mau berjualan, kita juga tidak boleh lepas dari yang namanya handphone. Karena handphone ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan nanti ada data yang lebih menarik lagi, banyak keputusan-keputusan pembelian itu mulainya dari handphone. Ini ada sebuah insight yang menarik untuk teman-teman. Yang pertama, dari total populasi, ini data terakhir masih dari 2020-2021, tumbuhnya 1%. Itu dari jumlah populasi, banyaknya orang-orang yang ada di dunia. Kemudian pengguna mobile phone tumbuh 1,8%. Jumlah internet user tumbuh 7,3%. Dan jumlah pengguna sosial media tumbuh 13,2%. Artinya, semakin banyak penduduk
kemudian semakin banyak yang menggunakan handphone dan menggunakan internet khususnya, mereka banyak juga menggunakan sosial media untuk berinteraksi. Jadi kalau kita mau berjualan, kita juga perlu untuk menggunakan sosial media. Kenapa? Karena orang-orang itu juga adanya di sana. Kemudian data yang lebih menarik lagi, ternyata rata-rata penggunaan handphone kita dalam satu hari itu bisa sampai dengan 4 jam. Padahal kita mungkin melek mata sampai dengan tidur lagi, taruhlah berapa ya, 15 jam mungkin gitu, sisanya dipakai buat tidur 8 jam. Tapi 4 jam sendiri kita udah pakai buat mobile phone, buat pegang handphone gitu. Kemudian kita bisa cek juga jumlah orang yang menggunakan game, nonton YouTube itu angkanya cukup besar, 26%, dan menggunakan sosial media sampai 44%. Nah, ada sebuah fakta yang menarik buat teman-teman, yaitu ternyata dalam bisnis B2B, business to business, itu bisa menghasilkan 6 kali lipat lebih banyak revenue atau penghasilan daripada bisnis B2C. Contohnya gimana sih, Kak? Oke. Dengan produk yang sama, contoh jualan bakso. Kalau jualan baksonya itu gerobakan, dijual langsung ke end customer, itu namanya B2C. Tapi kalau jualan bakso, kita jualannya kepada pedagang-pedagang bakso, kita yang produksi bakso, itu namanya B2B. Jadi dengan produk yang sama sekalipun, kalau cara berjualannya kita itu berbeda, maka kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini mungkin pada punya bisnis masing-masing, dan kira-kira bisa nggak sih bisnisnya dieskalasi gitu. Contoh, awalnya jualannya kerudung, tapi jualan kerudungnya ke end customer gitu. Kita bisa nggak bikin reseller-reseller baru, bikin orang-orang akhirnya membantu menjualkan produknya kita. Nah, itu namanya adalah B2B gitu. Jadi dengan fakta ini, Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa menilai bahwa oh ternyata ada ya cara lebih cepat untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, boleh? Mau sambil diskusi? Ada yang angkat tangan tadi? Ada yang ingin bertanya? Silakan, boleh. Sebentar, diintip dulu. Atau tadi kepencet? Oke, Belum ya? kepencet. Siap. Oke. Dilanjut. Izin lanjut. Ya, monggo Pak. Nah, ada 204,952 juta USD untuk produk yang diekspor dari Indonesia. Ini adalah revenue yang didapatin ataupun devisa yang didapatin negara. Tahu produknya apa? Produknya ternyata ada di sekeliling kita, yaitu pakaian anak ataupun baju bayi, termasuk topi dan lain sebagainya. Jadi industri babies garment itu ternyata industri yang sangat besar. Dan Indonesia itu ada di nomor 12 dunia gitu. Jadi kita nggak pernah menyangka ternyata produk-produk baju bayi sekalipun itu produksinya dari Indonesia. Kemudian contoh lain, jersey. Jersey kayak misalkan produk-produk seperti Nike, Adidas itu high quality-nya justru diproduksi made in Indonesia gitu. Jadi misalkan kita jalan-jalan ke Eropa, ke Inggris, beli jersey MU gitu, Manchester United, bisa jadi kita dapat yang dia itu produksinya dari Indonesia gitu. Karena Indonesia termasuk ranking 13 dunia dan memegang market share di dunia ekspor itu sampai dengan 2% untuk kategori tekstil, khususnya untuk jersey, kardigan, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa dibilang sebuah kabar baik sekaligus melihat peluang bisnis secara lebih luas lagi. Nah, kira-kira produk apa saja sih yang dari Indonesia paling laris di seluruh dunia? Kami mencoba memberikan summary, setidaknya ada 10 hal ini, mulai dari udang, kopi, kelapa sawit, kakao, sampai dengan furniture. Jadi ini adalah produk-produk yang memang paling banyak dicari dari dunia, dari Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan di sekitarnya Bapak Ibu ada produk-produk seperti ini dan memang serius untuk ekspor, why not? Silahkan dicoba gitu. Nah,
apakah ekspor itu harus memiliki pabrik? Ternyata jawabannya tidak. Apakah ekspor itu harus punya tempat produksi? Ternyata jawabannya tidak. Kita juga bisa menjadi trading company. Kita bisa menjadi orang yang membantu memarketingkan produknya orang lain. Karena kalau kita misalkan belajar menjahit gitu, bisa jadi kita akan kalah dengan mereka yang sudah punya pengalaman 20 tahun menjahit, 20 tahun membordir gitu. Tapi untuk marketing bisa jadi kita lebih jago, bisa jadi kita lebih punya akses untuk mengenalkan produk-produk kita kepada pembeli-pembeli di luar negeri sana ataupun di dekat teman-temannya kita sendiri gitu. Nah, ini mulai masuk ke teknis. Sebenarnya gimana sih caranya kita bisa mendapatkan global market research? Jadi, menurut kami, hal yang paling penting di awal untuk dilakukan itu yaitu adalah market research. Seberapa penting? Penting banget. Karena kalau kita nggak pernah tahu datanya, kita nggak pernah tahu sebenarnya kita itu sedang berperang di mana battlefield-nya gitu. Nah, sebagai contoh gini, Bapak Ibu bisa cek namanya Google Trends. Ini sebuah website gratis dari Google, di mana kita bisa mencari trending yang ada di dunia atau bahkan di Indonesia. Sebagai contoh, masuk ke trends.google.co.id, kemudian masukin frozen shrimp. Dan kita juga bisa nanti compare dengan kata kunci lain. Jadi di sini adalah sebuah website di mana Google itu memberikan data kepada kita, kata kunci apa saja sih yang paling banyak dicari. Nah, ini kata kunci frozen shrimp dari seluruh dunia selama 5 tahun terakhir. Oh, kita menunjukkan bahwa ada stable nih, ada kebutuhan yang banyak gitu. Hal ini menunjukkan kalau misalkan kata kunci ini memang banyak dibutuhkan dan banyak dicari sama orang. Tapi ini sebenarnya tidak atau belum merepresentasikan market secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini berdasarkan pencarian kata kunci, bukan berdasarkan data pembelian. Nah, kita bisa cek lebih dalam lagi. Oh, ternyata frozen shrimp atau misalkan udang beku itu paling banyak dicari di negara mana? Oh, negara Amerika, negara Kanada, negara Singapura, Arab, dan juga New Zealand. Jadi kita jadi tahu nih, oh aku kalau punya produk ini paling banyak orang nyarinya di mana, maka saya akan memasarkan produk tersebut di sana gitu. Itu adalah cara paling cerdas daripada kita harus menyeluruh seluruh dunia. Pokoknya saya mau hajar, saya mau jual produk saya ke seluruh dunia. Boleh, tapi nanti bertahap. Kita bisa melihat dari data-datanya terlebih dahulu gitu. Kemudian kita coba cocokkan dari data BPS. Benar nggak sih Amerika Serikat itu adalah negara importir untuk udang beku? Dan ternyata benar. Ini adalah market dari Indonesia yang paling banyak diekspor ke luar negeri. Itu ternyata nomor 1 di US, kemudian China, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi ternyata produk-produk Indonesia itu juga sudah melalang buana di sana, sudah banyak di luar negeri. Gitu. Jadi apa yang ada di Google, kemudian apa yang ada di data BPS itu divalidasi. Nah, ini data tambahan lagi menunjukkan bahwa jumlah import dari Amerika dari Indonesia tahun ke tahun itu selalu meningkat. Mulai dari 4,8 juta, 4,8 juta, kemudian di 6,3 juta gitu. Jadi senantiasa naik. Nah, ini kalau data globalnya, kebutuhan mereka, kalau ini data dari Indonesia ekspornya ke sana gitu. Jadi mulai dari 800 dengan jumlah totalnya 4,8 juta. Kemudian dari 1 juta dari 4,8 juta Indonesia kontribusinya 1 juta. Dari 6,3 juta kontribusi Indonesia 1,1 juta. Jadi itu adalah market share yang Indonesia dapatkan dari satu produk yaitu frozen shrimp ataupun prawn gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya kita bisa memarketingkan produk kita ke pasar global gitu? Saya mencoba membaginya menjadi 2, teman-teman, yaitu hunter dan farmer. Kita bisa menjadi pemburu, tapi kita juga bisa menjadi petani. Pemburu berarti kita secara aktif mengajukan penawaran kepada buyer-buyer yang sudah punya kebutuhan atau dengan database yang kita punya. Kemudian kalau farmer berarti
kita yang didatengin sama buyer gitu. Jadi kita yang dicari sama buyer dan dua-duanya bisa dilakukan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Hunter, saya bagi menjadi 3. Ada yang gratis karena teman-teman biasanya nanya, ada nggak yang gratis? Ada. Pertanyaannya bisa nggak untuk melakukan secara konsisten gitu. Kemudian yang reguler sama yang pro. Yang gratis dulu bisa melalui ITPC dan ADDAC. Apa sih ITPC dan ADDAC? ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. ADDAC itu atas perdagangan. Mereka adalah bagian dari pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri dan bisa membantu produk kita untuk dipasarkan. Gitu. Kemudian yang kedua lewat browsing internet, kemudian kita connect lewat LinkedIn, via Facebook, Instagram maupun lewat sosial media yang lain. Kemudian kalau yang reguler kita perlu untuk melakukan advertising. Jadi kita iklankan melalui Instagram, Facebook maupun LinkedIn. Dan yang terakhir lewat jalur profesional yaitu melalui website maupun melalui marketplace. Salah satu marketplace adalah alibaba.com. Gitu. Berikutnya yang kedua farmer. Jadi kita bisa menunggu dan kita yang dicari sama buyer, sama orang-orang di luar negeri sana. Gimana caranya? Yang pertama kita punya blog, kita bikin konten, bikin tulisan, kemudian bikin video gitu, konten marketing, bikin email marketing. Yang akhirnya kita yang akan dicari sama buyer-buyer dari luar negeri sana. Kemudian dari sisi reguler kita juga bisa melakukan advertising sehingga mereka akan mengunjungi websitenya kita. Kalau dari sisi pro, setidaknya ada beberapa yang bisa saya share seperti SEO maupun SEM. Apa sih bedanya SEO dan SEM? Kalau SEM itu, kalau kita cari kata kunci, contoh supplier kerupuk gitu. Nah, kita akan muncul di paling atas, kemudian warnanya biru, ada tulisan ads. Nah, itu SEM, Search Engine Marketing. Kita bisa muncul di paling atas di Google karena kita mencari atau memberikan kata kunci tertentu. Kalau SEO itu adalah tujuan jangka panjang, di mana kalau orang cari supplier kerupuk, kita bisa muncul di halaman 1 Google tapi tanpa kita beriklan. Gitu. Jadi secara organik. Nah, gimana caranya? Memperbanyak blog, memperbanyak artikel, memperbanyak konten-konten yang banyak dicari orang. Itu namanya SEO. Jadi kalau SEM itu tujuan jangka pendek, SEO tujuan jangka panjang. Nah, kalau kita pengen dikunjungin orang, kita harus punya landing page atau website atau sosial media. Jadi kita arahkan untuk mereka mengunjungin halaman yang memang kita milikin. Dan yang terakhir lewat alibaba.com. Karena di alibaba.com tadi ada yang sudah share juga pengalamannya. Ketika kita posting sebuah produk, maka sebenarnya kita akan dikunjungin sama buyer dan buyer akan ngontak kepada kita secara langsung. Gitu. Nanti ngomongin tentang Alibaba mungkin saya akan sedikit bahas di belakang. Nah, berikutnya gimana sih caranya kita bisa dapat buyer gitu. Nah, caranya kita bisa dapat buyer itu sebenarnya ada banyak banget. Tapi setidaknya teman-teman bisa memahami beberapa poin-poin berikut. Yang pertama, menguasai produk. Menguasai produk sesuai dengan kebutuhan market. Kita harus tahu nih, spesifikasinya apa sih? Beratnya berapa, bahannya apa, ukurannya berapa, itu spesifikasi itu wajib harus dikuasain. Yang kedua, kapasitas produksi. Kalau ditanya kapasitas produksinya berapa, kita harus bisa jawab. Kapasitas produksi setahun berapa, kapasitas produksi sebulan berapa. Maka dengan seperti itu, kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Kualitas produknya kita seperti apa? Kita punya QC atau enggak, quality control. Kemudian ada sertifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk produk-produk kita dan apa yang kita milikin. Jadi, poin pertama, kalau kita mau dapetin buyer, kita memang harus menguasai produknya terlebih dahulu. Yang kedua, mempelajari market. Tadi udah dicontohkan gimana kita bisa mencari market melalui Google Trend, kita bisa melakukan analisa pasar, kira-kira yang dibutuhkan itu seperti apa, kemudian kebutuhan buyer spesifikasinya itu kayak gimana, kompetitor-kompetitornya kita itu siapa dan dari negara mana, serta kita udah kuat belum sih dari sisi supply chain atau pengiriman dari hulu ke hilir, seperti itu. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang knowledge, pengetahuan ekspor, prosedurnya, logistik, persyaratan, payment, legalitas, serta dokumen pendukung. Karena berbicara tentang ekspor itu setidaknya ada 2 hal. Satu, untuk produk tertentu di negara Indonesia dia harus punya beberapa persyaratan
Dan di NTE atau negara tujuan ekspor itu dia juga punya persyaratan. Sebagai contoh, kalau kita mau ekspor makanan ke Amerika, kita butuh punya yang namanya FDA. FDA itu semacam BPOM-nya kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau kita ekspornya ke negara yang lain akan beda lagi nih persyaratannya, sertifikasi yang dibutuhkan juga akan beda lagi. Kemudian di Indonesia kita butuh misalkan ada beberapa yang mensyaratkan HACCP, ada yang mensyaratkan halal dan lain sebagainya. Itu tergantung dari masing-masing produk akan berbeda-beda. Kemudian memperbanyak jejaring dengan komunitas, seperti contoh komunitas teman-teman hari ini itu menjadi bagian dari memperbanyak jejaring, kemudian ikut serta dalam pameran, ikut serta dalam asosiasi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu banyak-banyak informasi sehingga kita terpapar terus nih informasi-informasinya, dan kalau ada opportunity bisnis ambil gitu. Kemudian melakukan promosi online, bisa lewat marketplace seperti Alibaba, sosial media, website, dan lain sebagainya. Jadi hari ini dengan struktur ekonomi yang sedemikian rupa, bisa dibilang kita akan terlalu berat kalau kita tidak mau spending untuk iklan. Kalau kita tidak beriklan, itu akan berat untuk kita bisa dapat traffic. Kalau kita nggak dapat traffic, kita nggak bisa dapat klik. Kalau kita nggak dapat klik, kita nggak dapat inquiry atau permintaan untuk penawaran. Kemudian kalau inquiry-nya kita kecil, berarti kemungkinan kita untuk closing, untuk dapat dealing juga kecil. Jadi sebenarnya semuanya itu terstruktur gitu. Dan yang keenam adalah duit. Nggak usah kebanyakan tanya ini itu, biasanya kita sambil jalan sambil belajar. Tapi belajar di awal penting ya, tetap ya. Belajar di awal penting, tapi poin utamanya di sini adalah lakukan. Karena kalau sekedar jadi wacana, saya pengen jadi eksportir, saya pengen ini itu, tapi nggak pernah dilakukan, ya nggak akan kemana-mana. Selama dalam satu hari yang masih dilakukan oleh teman-teman adalah hal yang sama di setiap harinya, maka saya bisa jamin dalam 5 tahun teman-teman juga tidak akan punya progres apapun gitu. Poin nomor 7, fokus, persisten, dan konsisten. Ini paling berat gitu. Fokus dalam arti, oh teman saya sudah ekspor nih produknya A, saya mau ikutan produk A. Teman saya sudah bisa ekspor produk B, saya ikutan produk B. Nggak bisa, teman-teman harus fokus. Belajarin satu produk aja, sedalam-dalamnya, seahli-ahlinya, kemudian persisten dan konsisten. Insya Allah nanti bisa dapat marketnya, bisa dapat bayarnya gitu. Kecuali kalau teman-teman memang sudah ahli, ujung-ujungnya teman-teman bisa mengembangkan marketnya. Oh, saya sudah berhasil dengan produk A, saya akan mencoba produk B dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi untuk tahapan awal silahkan untuk fokus, persisten, dan konsisten gitu. Kemudian ini lebih ke detail lagi. Kalau tadi untuk tips mendapatkan buyer, ini untuk tips untuk di global digital marketingnya gitu. Jadi ngomongin digital marketing itu adalah alat ataupun cara untuk kita bisa mendapatkan traffic tadi, mendapatkan ujung-ujungnya mendapatkan sales, mendapatkan revenue. Nah, gimana sih? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu targetnya siapa gitu. Kalau yang dibidik adalah ibu-ibu, ya berarti joinnya melalui arisan gitu. Itu adalah target. Kemudian segmentasi. Ibu-ibu itu banyak. Kita mau punya segmen yang seperti apa? Oh, saya maunya yang kelas menengah ke atas karena mereka yang bisa membeli dengan harga yang mahal. Oke, kalau gitu harga produknya kita juga harus mahal, quality kita juga harus bagus gitu. Itu ngomongin segmentasi. Targeting. Tadi kita udah milih nih, ibu-ibu itu jenisnya banyak. Kita bisa pilih ibu-ibu arisan yang kelas menengah ke atas yang bisa membeli produk kerudung saya seharga 500.000 gitu. Kenapa mereka mau membeli 500.000? Karena kita punya value, kita punya unique selling point gitu. Apa sih value-nya? Oh, ternyata bahan kita kualitasnya bagus, kualitas ekspor. Kalau dicuci nggak luntur atau kemudian digunakan adem dan lain sebagainya. Nah, itu adalah value dari produknya. Kemudian yang kedua, setelah ketahui target market, cari tahu kebiasaan medianya dari targetnya kita itu apa. Oh, ibu-ibu sosialita pengajian itu sukanya nongkrongnya di kafe gitu.
Kemudian mereka kalau pakai sosial media, mereka pakainya Instagram karena mereka mungkin akan foto-foto sama temennya, akan nge-tag temennya dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu nih kebiasaannya mereka itu sebenarnya ngapain. Kemudian mendapatkan prospek berdasarkan jenis pelanggan. Kalau misalkan case study-nya seperti itu tadi, cara kita approach mereka gimana sih? Oh, paling tidak saya harus kenal dulu nih siapa ketua kelompoknya. Kemudian saya bisa ngobrol dan jangan langsung jualan, tapi kita perlu membangun kedekatan dulu, relasi dan lain sebagainya. Kemudian memantau ROI dari kegiatan marketing. ROI itu apa sih? ROI itu adalah return of investment. Jadi ketika kita spending 50.000 untuk beriklan, kita bisa dapat omset berapa gitu. Nah, itu semuanya harus dihitung. Karena kalau di dunia digital itu memang semuanya bisa terhitung dan bisa terukur. Kemudian yang paling penting ketika kita melakukan promosi itu adalah kita harus bisa menyampaikan pesan yang benar melalui media yang benar untuk efek yang kita inginkan. Masih kasih contoh yang sama, tadi kita jualan kerudung ke ibu-ibu sosialita. Pesannya apa sih? Oh, pesannya kalau ibu beli barang saya, ibu akan kelihatan lebih cantik dengan brand yang terlihat mahal. Medianya apa? Kalau saya mempromosikan lewat Facebook salah karena mereka nggak main Facebook, mereka mainnya lewat Instagram gitu. Efek yang kita mau apa? Oh, saya pengen agar dia klik ke Instagram saya atau klik ke TikTok saya dan akhirnya mereka klik keranjang kuning dan akhirnya beli gitu. Jadi kita harus menyusun cara komunikasi yang benar agar uang yang kita spendingkan bahkan itu sekedar 50.000 itu akan kembali lagi ke kita dan menjadi cuan, menjadi apa namanya, menjadi uang yang akhirnya bisa kita gunakan gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya share untuk malam hari ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu dan memberikan pandangan baru buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusi. Thank you dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, ini ternyata nggak cuma hanya sekedar tentang ekspor, tapi kita malah dapat materi daging juga nih dari Pak Koko nih. Luar biasa. Terima kasih Pak Koko. Ini Sama-sama. membuka insight kita nih ya, buat apa ya, melek tentang digital marketing ya. Tetap setiap produk pasti ada marketnya. Nah, mungkin tadi silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tadi mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi belum terjawab ya Pak ya. Boleh, silakan. Dari Pak Krio. Pak Krio, cara cari supplier gimana ya dan bagaimana kriteria buyer yang benar bukan buyer bodong. Nah, iya Pak, kan kadang-kadang kita suka masih awal-awal masih buta nih, belum paham nih. Good question. Yang pertama, cari-cari supplier dulu. Cara cari supplier gimana sih? Kita bisa mengajukan dulu bahwa kita punya buyer. Kenapa? Karena kalau enggak, supplier enggak punya ketertarikan, kenapa saya harus ngelayanin kamu? Gitu. Oh, saya ngelayanin kamu karena kamu punya buyer, kamu punya yang ditawarkan. Gitu. Kemudian cara cari supplier, Bapak Ibu bisa bertanya ke banyak tempat. Misalkan contoh, saya mau punya supplier untuk apa ya, tas kulit gitu. Saya akan mengunjungi 5 toko. Saya akan nanya kapasitas produksinya mereka berapa dan apakah mereka sudah pernah ekspor atau belum, harganya mereka berapa gitu. Oke, satu dari sisi harga dulu. Ketika kita mengunjungi 5, pasti kita jadi tahu nih, oh ternyata kita jadi tahu harga terendahnya itu harganya Rp2.000, harga tertingginya Rp5.000. Jadi kita jadi bisa membandingkan bahwa kalau bisa nggak saya dapetin kualitasnya yang 5.000 tapi harganya 2.000 gitu. Gimana caranya? Ya udah nego gitu. Karena kita udah keliling, kita udah tahu, jadinya kita bisa menentukan. Dan yang kedua, kita juga perlu untuk tahu pendekatan emosional juga ke supplier. Cocok-cocokan. Tidak semua supplier meskipun produknya mereka bagus, mereka akan bisa menerima kita juga gitu. Kita harus bisa mendapatkan supplier yang bisa dipercaya. Nah, kalau mau lebih enak, carilah supplier yang setidaknya sudah pernah ekspor. Karena PR-PR lainnya akan lebih mudah.
gitu. Jadi dari sisi quality mereka sudah pernah ekspor, berarti kualitasnya sudah oke. Dari sisi kapasitas produksi mereka berarti juga sudah besar gitu. Itu ketika cara kita memilih supplier. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan supplier, kita sudah klik, jangan lupa kita bikin kontrak sama mereka. Kontrak bahwasanya kita boleh menjualkan produknya mereka ke pasar luar gitu. Kenapa itu penting? Karena itu yang akan jadi acuan kita ketika nanti kita dapat buyer. Karena kalau misalkan enggak, kita cuma sekedar omongan, Pak jadi supplier saya ya, ya saya mau gitu. Tapi begitu dapat order, dicuekin. Karena mereka juga bisa jadi mereka sibuk gitu. Tapi ketika kita membawa sesuatu yang baru, kita mendapatkan, Pak saya punya buyer valid, saya mau order ke tempat Bapak, kuantitinya sekian, harganya Bapak bisa kasih penawaran harga berapa gitu. Maka dia akan senang. Kenapa? Karena dia dapat potensi untuk dapat order juga dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gimana caranya membedakan buyer yang benar atau buyer yang bodong. Oke, kalau di Alibaba.com lebih cenderung lebih mudah karena di situ kita dibantu untuk mengetahui kriteria bayarnya. Oh, buyer ini sudah pernah melakukan pembelian sebelumnya, atau buyer ini dia emailnya terkonfirmasi, buyer ini interaktif, itu bisa kalau di Alibaba.com. Dan skema kerja di Alibaba.com itu kita bisa mendapatkan buyer dan ketika terjadi transaksi itu tidak ada commission. Contoh, saya dapat buyer dari Alibaba.com, order ke saya kursi rotan gitu. Nilainya 1M, maka 1M itu akan masuk ke saya tanpa ada potongan dari Alibaba.com. Hanya saja memang untuk bisa berjualan di Alibaba.com itu perlu biaya investasi, ibaratnya biaya sewa toko selama setahun. Gitu. Jadi win-win dong gitu. Karena di marketplace lokal itu setiap transaksi ada potongan harga, ada commission fee yang diminta dari platform gitu. Tapi kalau di Alibaba.com itu nggak ada commission fee. Tapi memang harus buka toko, sewa toko selama 1 tahun. Seperti itu gambarannya. Kemudian ada cara lagi untuk ngecek buyer itu bodong atau enggak. Teman-teman bisa email ke ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Pak, Bu, saya dapat PO, saya dapat order dari buyer dengan detail seperti ini dari negara ini. Nah, mereka akan membantu kita untuk ngecek apakah buyer ini memang valid atau tidak. Gitu. Kalau valid, mereka akan ngomong valid. Kalau enggak, atau enggak ada data, mereka akan bilang enggak ada data. Kemudian lewat asuransi itu juga bisa. Jadi ada asuransi namanya ASEI, Asuransi Ekspor Indonesia, dia bisa memberikan jaminan terhadap invoice-nya kita. Jadi contoh invoice kita 1M, kemudian bayarnya di luar negeri sana ternyata dinyatakan paylit, gagal bayar gitu. Nah, kita masih akan mendapatkan uang sesuai dengan invoice tersebut tergantung angkanya, itu bisa sampai 85% untuk bisa kembali untuk kita pakai atau kita bisa dapat pengembalian uang tersebut. Nah, itu yang biasanya banyak teman-teman juga belum tahu. Jadi ada banyak cara, ada banyak tips yang akhirnya bisa menghindarkan kita dari buyer-buyer bodong. Di sisi lain kita juga bisa menilai keseriusan buyer itu dengan membayar down payment. Kita minta dia bayar down payment 30% atau 50% tergantung kesepakatan. Kalau memang mereka deal, mereka akan kirim down payment-nya dan kita baru mulai proses produksi. Kalau enggak usah dijalankan. Dan pastikan kita baru akan mulai proses produksi ketika uang tersebut sudah ada di kantong kita, di rekening kita, bukan hanya sekedar screenshot. Dan kita juga bisa minta kita minta pelunasan ketika barang sudah tutup kontainer gitu. Jadi dokumen BL atau bill of lading tidak kita serahkan sebelum kita mendapat pelunasan. Itu juga memungkinkan. Jadi ada banyak tips and trick dan sangat customized tergantung typical buyer-nya, tergantung negosiasi kita dengan supplier maupun buyer. Gitu. Semoga membantu Pak Krio. Thank you. Masya Allah, ya luar biasa ya jawabannya. Jadi kita jadi tahu ya, jadi ke-spill ya. Makin semangat nih kayak ini teman-teman ya. Nah, ini lanjut Pak, ada pertanyaan lagi dari Kak Isti. Bisa dikasih bocoran Pak, estimasi biaya sewa berdasarkan apa saja? Oke, mungkin boleh sambil on mic biaya sewa yang dimaksud apa Bu Isti?
biaya sewa toko di Alibaba kah atau Bu hal-hal Isti, lain mungkin? silakan jika ini dibantu untuk diperjelas pertanyaannya mungkin ya, biaya sewanya yang mana? Sepertinya sih yang iya Oh, di I toko see. Alibaba. Baik. Di Alibaba.com itu ada banyak paket mulai dari satu akun per tahun itu sekitar 38 juta sampai yang paling mahal 150 juta untuk setahun gitu. Tapi kita bisa lihat estimasinya gini, misalkan 38 juta setahun, kalau kita bagi 12 berapa sih? Mungkin sekitar 3 sampai 4 jutaan. Kita bayar satu karyawan dengan UMR Jakarta aja mungkin harganya sama gitu. Jadi untuk biaya sewa toko segitu atau bahkan orang sewa ruko bisa puluhan juta, sedangkan ini adalah online dan bisa dipasarkan di 200 negara, menurut kami sih masih worth it gitu. Cuma saya perlu kasih garis bawah bahwa yang bisa berhasil itu setidaknya dua. Orang yang bisa mengikuti algoritma. Jadi misalkan, oh harus melakukan A, B, C, D, E. Nah itu ikutin aja. Kemudian yang kedua adalah mereka yang punya dedicated person. Karena kalau misalkan Bapak Ibu di sini adalah CEO, Bapak Ibu di sini adalah owner, Bapak Ibu kegiatan sehari-harinya pasti akan lebih banyak untuk ngurusin bisnis yang lain, bukan bukan untuk sekedar ngurusin akun Alibabanya. Karena untuk ngurusin akun Alibabanya memang butuh dedicated. Misalkan harus melakukan product posting, kita juga bisa langsung mengajukan penawaran kepada buyer-buyer yang sudah punya kebutuhan. Saya mungkin izin share screen, saya pengen ngasih lihat sekali. Ada sebuah website namanya sourcing.alibaba.com. Nah, di sini adalah semua kebutuhan dari seluruh dunia. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa mau coba salah satu produknya. Kita bisa cek apakah ada kebutuhan bayarnya. Boleh chat di kolom komentar mungkin produknya apa gitu. Pengen tahu ada nggak sih marketnya. Kita bisa cek bareng-bareng. Ini Silakan real, teman-teman, boleh di chat. Ya. ini real time dan ini ya apa namanya up to date. Jadi per hari ini per detik ini. Meja resin katanya Pak. Oke. Ceriping singkong. Wah, langsung Meja pada resin. nyebutin produk masing-masing nih. Siap. Oke, saya coba cari resin table. Nah, resin table di sini per hari ini ada 196 RFQ, 196 kebutuhan dari buyer seluruh dunia gitu. Nah, kita bisa ngecek misalkan ini kita coba klik. Ini kita tahu dia buyer dari negara mana, Singapura dia butuh 100 piece, dari Italia dia butuh 2 piece, dari US dia butuh 1 piece, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita bisa cek dari sisi buyer-buyernya. Oh, buyer-buyer ini emailnya terkonfirmasi, kemudian misalkan dia interaktif user gitu. Terus tadi saya sempat bilang juga ada buyer-buyer yang dia sifatnya sudah terverifikasi, ada silver medal, ada bronze medal, ada juga yang gold medal. Nah, ini menunjukkan level dari si buyer-buyernya tersebut. Kalau kita cek ini berarti dia akan lebih valid. Dia bayar dari US, dia butuh 10 piece, branding table, mintanya FOB, detailnya adalah seperti ini. Kemudian tugas kita sebagai supplier di Alibaba.com adalah untuk mengajukan penawaran kepada buyer ini. Satu inquiry seperti ini bisa diberikan 10 penawaran dari 10 supplier yang berbeda. Nah, tugas kita adalah quotes now untuk mengajukan penawaran. Kita bisa cek supplier-supplier dari negara mana saja yang mereka sudah masukin barang tersebut dari Indonesia, masukin apa namanya inquiry kepada buyer yang ini, gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ibaratnya berburu, kita itu berburunya di kebun binatang karena buyer-buyernya sudah ada di sini semua, gitu. Buyer-buyernya sudah ada di sini semua. Mebel kayu, pakan ikan. Oke, saya mau coba wood furniture. Wood furniture.
Oke, wood furniture jauh lebih banyak lagi gitu. Tapi kita memang perlu untuk mencari tahu lebih detail. Contoh, oh ini ada experience buyer nih. Buyer ini pernah melakukan pembelian lebih dari 2.000 USD sampai dengan 10.000 USD. Dia butuh Nordic furniture klasik simple untuk negara South mana tadi? South Korea gitu. Dia butuhnya 10 piece. Nah, kita bisa lihat secara detailnya. Kita bisa nggak memenuhin kualifikasi yang dibutuhin sama buyer ini. Kalau memang bisa, kita baru mengajukan penawaran. Kalau memang enggak, ya kita harus pintar-pintar untuk cari lagi yang sesuai. Gitu. Itu baru yang pertama. Kemudian kita bisa cek yang kedua, masuk ke alibaba.com. Kemudian kita bisa masukin misalkan wood furniture. Furniture. Oke. Nah, ini adalah website alibaba.com yang mungkin selama ini yang kita tahu biasa gitu. Kalau ada yang belum pernah lihat masuk, itu akan masuknya seperti ini. Nah, kita bisa cek misalkan yang dari Indonesia. Oke. No, ini supplier dari Indonesia, dia sudah 2 tahun di alibaba.com. Ini produknya dia, ini detailnya. Ini ada yang bahkan 8 tahun di alibaba.com. Jadi kalau misalkan dia tidak dapat order dari Alibaba, nggak bakalan dia melakukan renewal di setiap tahunnya. Dia tidak akan memperbarui gitu. Oh, dia supplier dari Jawa Tengah, dia manufaktur, trading company, produk-produknya kurang lebih seperti ini. Gitu. Total revenue-nya dia 1 juta USD. Itu sekitar 15 M ya, kurang lebih. Gitu. Ini halaman profilnya dia sudah ekspor kemana saja, dan ini detail respon rate-nya dia. Nah, kalau kita mau jadi supplier yang bagus, kita harus bisa memberikan respon time yang bagus juga. Semakin cepat akan semakin memperbanyak potensi kita untuk dapat buyer yang bagus dari alibaba.com. Gitu. Oke, kemudian coba ada yang minta charcoal briquette, kita coba sekali. Sebentar. Charcoal. Charcoal. Nah, kalau belum begitu detail, bisa jadi yang muncul aneh-aneh. Tapi kita perlu lebih detail nih, dapat rekomendasi charcoal briquette. Atau biasanya coconut briquette ya, coconut charcoal. Nah, ada 81 per hari ini, dia butuhnya wood sawdust, charcoal, briquette. Ini dari Arab Saudi, dia butuh press mesinnya, kemudian ada juga dia butuh production mesinnya juga. Jadi kita perlu lihat lebih detail lagi. Dia sebenarnya butuh produknya itu apa? Mesinnya kah atau si briquette charcoalnya gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya, Pak, kok permintaannya kecil-kecil sih di sini? Iya, bisa jadi yang mereka posting di sini kecil, tapi ketika kecil itu dia baru ngambil sampel. Masa iya sih kita mau beli satu kontainer 40 feet atau berkontainer-kontainer lainnya, tapi tiba-tiba langsung beli dalam jumlah banyak? Biasanya belum tentu. Kita biasanya akan diminta untuk, aku pengen lihat sampelnya dong, atau bahkan dia akan kunjungan ke Indonesia untuk ngecek barangnya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menyertakan, oh dia langsung butuh 1.200 box dari Prancis, burning time-nya yang 90 menit sampai 100 menit gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa mendapatkan buyer dari luar negeri. Gitu. Ini contohnya, dia ngasih tahu spek-speknya dia seperti apa yang dibutuhkan, kalorinya, dan lain sebagainya. Ini ada 2 yang udah ngajuin dari Indonesia. Oke, mungkin itu jawaban pertanyaannya, semoga membantu. Menarik banget ya Pak Koko. Ini berarti untuk bisa searching itu kita juga udah harus punya akun Alibaba-nya ya? Kalau untuk sourcing.alibaba.com itu gratis, bisa bisa siapapun bisa pakai gitu. Tapi saat pengajuannya, untuk pengajuannya hanya seller, hanya penjual gitu. oh baik, wah, Insya Allah ya. Nih
Eh, nah, ada langsung yang bertanya lagi nih, Pak. Oke. Berapa estimasi biaya menggunakan jasa ekspor.id? Jadi kami ini kalau untuk yang Alibaba.com contohnya, untuk Alibaba.com itu kami menjual. Jadi harga 38 sampai dengan 150 juta tadi adalah harga yang dibayarkan langsung ke Alibaba.com. Dan kami juga akan mendampingi selama 12 bulan gitu. Jadi bukan cuma beli putus tapi didampingin juga. Kalau misalkan ada masalah, ada kebingungan apa, kami akan ngebantuin gitu. Karena kami sadar proses ekspor ini nggak mudah dan butuh waktu, butuh proses gitu. Dan ketika mereka butuh pertanyaan, misalkan butuh biaya tanya tentang logistik, misalkan seperti itu, kami bisa menghubungkan dengan partner-partner kami. Jadi kalau untuk Alibaba.com nggak ada biaya tambahan, itu sesuai dengan apa namanya, apa yang ada. Nanti mungkin saya bisa share juga kontak saya buat teman-teman yang mungkin berminat di belakang. Kemudian kalau misalkan biaya perizinan itu ada hitungannya lagi, tergantung kebutuhannya. Misalkan, oh butuh sertifikasi halal gitu, itu juga ada hitungannya sendiri-sendiri gitu. Jadi tergantung masalahnya Bapak Ibu di sini apa. Kalau akses market, jawabannya salah satunya dengan Alibaba.com. Tapi secara jujur saya bilang, apakah itu satu-satunya? Jawabannya tidak. Ada banyak banget cara untuk mendapatkan buyer, tapi yang menjadi profiling kami selama ini itu memang bisa menjadi salah satu cara gitu. Baik Pak Krios, izin nanti saya share. Masih mute Mbak? Bu Arini. Enggak, masih gitu. Ada pertanyaan dari Mas Isa, Pak Koko. Baik, Agak terlewat. boleh. Dari buyer misal ada DP, lalu modal untuk produksi, apakah bisa dari supplier atau bagaimana? Misalkan dari supplier, bagaimana negonya? Oke, sip, good question. Jadi kalau untuk ngomongin permodalan, ada beberapa komunitas yang bilang ekspor tanpa modal gitu. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kita dapat tipikal buyer yang seperti apa. Tapi as a logic sebenarnya bisa seperti ini. Ketika kita dapat DP dari buyer, DP tersebut bisa kita serahkan kepada supplier untuk dia mulai produksi gitu. Kemudian ketika nanti barangnya sudah selesai, kita bisa tagihkan kepada buyer untuk meminta pelunasan. Setelah itu kita lunasin ke supplier dan supplier mengirimkan produknya keluar. As a logic sebenarnya seperti itu memungkinkan. Nah, yang biasanya menjadi proses negosiasi adalah kita sebenarnya bisa nanya kepada suppliernya, Pak, termin pembayarannya Bapak seperti apa sih gitu. Oh, saya maunya 30% di awal, 70% berikutnya. Atau saya mau 100% misalkan belinya mesin gitu. Saya mau 100% di awal, ketika ya oke, saya baru akan kirim barangnya. Ya udah, kita akan menerapkan hal yang sama kepada bayarnya kita gitu. Jadi ketika suppliernya kita mintanya 100%, ya kita juga akan melakukan hal yang sama. Kecuali kita memang punya modal. Ketika kita punya modal, kita bisa talangin dulu untuk down payment. Misalkan down payment harusnya 50%, tapi bayar cuma DP 30, yang 20 dari kita. Jadi kita DP ke supplier tetap 50, mulai produksi, kemudian nanti pelunasan, baru kita ngambil marginnya dan sisanya dikasihkan kepada supplier. Itu juga memungkinkan gitu. Kemudian di sisi lain sebenarnya dari sisi pemerintah banyak kredit seperti KUR seperti itu, tapi tergantung sesuai dengan kepercayaan teman-teman juga ya. Ada juga yang merasa tidak mau menggunakan hal-hal seperti itu juga nggak masalah gitu. Dan teman-teman juga bisa membuka sistem investasi gitu. Pokoknya kalau misalkan kamu invest ke saya nominal sekian, dapat bagi hasilnya berapa, itu juga memungkinkan. Dan untuk lembaga syariah pun setahu saya juga ada sih beberapa gitu. Jadi teman-teman bisa memulai untuk mencari tahu lebih lanjut. Semoga membantu menjawab Pak Muhammad Isa. Makin terang benderang ya. Ya, ada lagi pertanyaan dari Pak Krio. Selain pakai Alibaba, apa Shophub.com bisa bantu dengan platform lain? Baik. Selain pakai Alibaba, apakah bisa membantu platform lain? Mungkin kalau memberikan rekomendasi bisa.
apa mungkin harga yang lebih kompetitif itu ada gitu. Cuma memang ada harga ada rupa, kemudian juga kalau misalkan sifatnya konsultasi tanya-tanya sih sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau besar harapan untuk teman-teman yang memang pemula, ambil kelas ekspor dulu, kelas sertifikasi ekspor di tempat kami juga ada dari Getty. Itu teman-teman akan dapat sertifikasi sebagai eksportir, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan knowledge end to end. Karena apa yang saya ceritakan pada malam hari ini itu masih di permukaan lah gitu. Bisa dibilang daging, iya, tapi itu masih di permukaan karena di teknikalnya akan banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti sertifikasi apa, kemudian gimana cara ngitung harga FOB dan lain sebagainya itu ada detail-detailnya seperti itu. Baik, makin menarik ya. Obrolannya nggak terasa udah jam 9 malam loh, tapi Iya. ini chatnya masih ngalir terus, Masya Allah. Seru di sana, emang jarang-jarang kan kita selama ini biasanya selalu fokus di lokal gitu ya Pak. Jadi ketika ada kesempatan nih untuk melebarkan sayap keluar tuh sepertinya luar biasa sekali. Ya. Baik, tadi saya ingin bertanya kalau untuk pengirimannya sendiri itu biasanya dari Alibabanya sendiri atau ada bagaimana ya Pak mekanismenya? Baik, di alibaba.com itu proses pengiriman itu ada di luar platform gitu. Jadi tidak seperti Shopee ataupun Tokopedia yang terintegrasi sama sistem, karena di sini B2B dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi proses pengiriman itu ada di luar sistem. Jadi contoh gini, saya deal dengan Bu Arini nih gitu, Bu Arini sebagai buyer. Bu Arini mau minta pengiriman via pesawat atau via darat, mungkin kalau misalkan sama-sama di Eropa, atau via laut yang paling sering itu tergantung kesepakatan gitu. Kemudian dari sisi harga juga sama. Jadi kalau dari sisi harga kita bisa ngasih rekomendasi sebagai supplier, atau kita jualnya secara harga gudang atau harga FOB itu juga memungkinkan. Jadi kita nggak ngurusin freight-nya, kita nggak ngurusin biaya kirimnya, itu sangat memungkinkan. Jadi sangat tergantung dengan kesepakatan. Dan kalau di Export Hub, kebetulan holding company kami adalah perusahaan logistik yang sudah 20 tahun di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin butuh bantuan untuk tanya harga logistik atau butuh sesuatu, bisa tanyain ke kami, nanti kami coba hubungkan dengan tim yang bersangkutan, seperti itu. Wah, keren. Berarti emang sudah tersentralisasi semua ya Pak ya, mensupport teman-teman ya, terintegrasi ya untuk ekspor ini. Masya Allah. Ya teman-teman, sudah jam 9 nggak terasa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan sampai di sini? Nih kayaknya udah pada ngebul nih Pak. Udah kebayang mau segera eksekusi. Amin. Baik, tadi sudah ada di share ya sama Pak Koko untuk kontaknya Pak Koko di 0857 436 76440 ya, dengan Pak Koko exporthub.id. Baik, sudah cukup. Sekiranya sudah malam juga nih Pak Koko, nanti biar bisa lanjut istirahat. Terima kasih banyak Pak Koko untuk kesempatan sharingnya. Mungkin ada apa last word yang bisa membuat kita silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman SBC untuk undangannya, senang sekali. Semoga apa yang saya share pada malam hari ini bisa membantu membukakan wawasan gitu. Yang saya pengen share sebenarnya saya sendiri sebagai personal, saya juga punya orientasi untuk ekspor juga gitu, dan saya alhamdulillah sudah ekspor kecil-kecilan ke negara di paling kanan Indonesia, di Papua Nugini gitu. Dan untuk bisa menuju ke sana memang juga tidak mudah gitu. Jadi yang bisa saya sarankan, ketika kita memang punya niatan baik untuk bisa membantu orang-orang di sekitar kita, kemudian bisa membantu negara, maka mari kita lakukan. Akan ada kendala tentu saja, tapi kendala itu pasti akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan pesan terakhir saya, selamat berjuang teman-teman, melalui apapun itu, melalui usaha, melalui dakwah, melalui apapun yang teman-teman pilih. Tapi jangan lupa untuk kita bisa mengabdi sama masyarakat dan juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita gitu.
Terima kasih, semoga membantu. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ya, ini Pak Koko di Jakarta ya, Pak? Ya, di Berarti Jakarta. mungkin kita bisa meet up ya, Pak. Kebetulan saya Boleh. juga di Planet Bekasi, Pak. Oh, siap. Untuk Siap, bisa dengan senang hati. melanjutkan nih nanti kalau memang bisa dari Expert Hub langsung dengan SBC gitu ya, Pak ya. Nanti Siap, akan lebih. dengan senang Jadi hati. teman-teman juga bisa langsung ini nanti kita sentralisasikan langsung dibantu oleh SBC gitu. Mungkin Ya. nanti kita lanjut ya, Pri. Masya Allah. Terima kasih Ya, banyak, Pak terima Koko. kasih. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Oh iya, Pak, izin. Kita belum foto bareng. Kebiasaan terlupa ini. Yuk, yuk, yuk. Mbak Husnun, boleh. Ya, silakan teman-teman. Buka kameranya ya, open cam. Kita foto dulu. Bareng-bareng. Mbak Husnun, izin minta tolong di screenshot. 1 sudah siap. Teman-teman, bisa on cam. 1, 2, 3. Baik. Biasanya kita SBC gini nih, Pak. Boleh, gimana? 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Oke. banyak, Terima kasih. Pak Pamit Koko. undur diri. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir malam ini ya. Nih luar biasa ya, dari sekian banyak teman-teman, ternyata teman-teman yang bisa malam ini hadir gitu ya dan membersamai kita semua. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan juga jangan lupa nanti insya Allah akan coba kita obrolin lagi ya dengan Pak Koko ya, supaya nanti nggak cuma materinya aja nih, tapi insya Allah bisa kita aplikasikan juga ya, bagaimana nanti apa yang bisa kita jalankan ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyimak malam ini. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.